Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wamen PUPR yang saya cintai dan saya banggakan, Bapak Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Bapak Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Depdagri, Bapak Kepala Daerah, Kabupaten, Wali Kota, ada yang mewakili yang hadir pada hari ini, rekan-rekan saya dari Kementerian PUPR yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka Rakornas Pamsimas yang ketiga. Ada beberapa hal saya ingin menyampaikan. Jadi sekarang banyak sekali kan Rakornas, saya pingin Rakornas Pamsimas ini benar-benar bukan basa-basi. Ya. Pertama, nanti kalau yang kayaknya ada yang menerima penghargaan pengelola atau yang program Pamsimas yang baik, saya kemarin menandatangani beberapa piagam kepada para kepala daerah, kabupaten, wali kota, dan saya sudah minta tidak hanya piagam, tapi kita tambahin dengan program tambahan. Ya. Jadi kalau di DIPA-nya sudah ada program Pamsimas di kabupaten atau wali kota, yang mendapatkan ini harus ditambah on top dari itu. Ya. Jadi minimal dengan 5 Pamsimas atau sampai 10 Pamsimas lagi ditambahkan di kabupaten itu. Ya, jadi saya kira itu satu. Jadi saya akan cek betul, jadi Bapak penerima penghargaan atas pengelolaan Pamsimas yang baik, langsung bikin aja surat ke saya, berdasarkan penghargaan ini, kami dijanjikan untuk Pamsimas tambahan on top dari Bang Ada, usulkan langsung ke saya, nanti saya bisa perintahkan ke Direktur Jenderal Cipta Karya. Ya, jangan ke Direktur Jenderalnya, nanti saya lupa. Ya, jadi langsung ke saya aja, nanti saya disposisi. Nyebutkan hari ini, supaya saya ingat. Ya. Yang kedua, saya untuk teman-teman saya tidak ingin angka-angka besar tadi, bahwa ini sudah berapa, 23.000 Pamsimas dengan 23 juta KK, itu sudah berfungsi semua apa belum? Atau yang sudah berfungsi, gimana sekarang keberlanjutannya? Jadi tolong juga Bapak Kepala Daerah dan juga pengelola, kalau ada yang Pamsimas yang tidak berfungsi, laporkan. Karena program kami sekarang itu OPOR, ya, optimalisasi bangunan-bangunan yang sudah dikerjakan, pemeliharaan P yang sudah dikerjakan, operasinya, dan rehabilitasi. Ya, sebenarnya kami sangat selektif 3 tahun ke depan ini untuk membangun yang baru, kecuali itu perintah Presiden. Tapi yang kalau tidak perintah Presiden, kami akan kebanyakan opornya itu. Jadi memanfaatkan apa yang sudah kita bangun, supaya apa yang sudah dibangun selama 7 tahun ini tetap bisa bermanfaat. Yang ketiga, Bapak sekalian, ya, ini lagi-lagi dengan teman-teman saya di PU. Kita sudah bekerja sama dengan Kodam Udayana, ya, dengan di Bali, NTB, dan NTT untuk program air bersih ini. Di daerah-daerah yang tidak ada air, sudah ada sekarang menjadi 120 sistem penyediaan air bersih yang seperti Pamsimas, tapi dikerjakan oleh tentara. Sehingga mereka ada yang baru sekarang ini mendapatkan air, sehingga pada 17 Agustus kemarin mereka upacara di tempat air itu. Saking senangnya. Jadi saya minta sekali lagi ini berapa kali, Pamsimas, sanitasi, itu di daerah-daerah yang tidak ada air. Kita carikan air, bukan di daerah yang banyak air dibikin proyek. Ini juga kepada para pengelola, Bapak Bupati, Wali Kota, tolong daerah-daerah yang langka air, bikin Pamsimasnya, carikan air. Ambilkan air dari mata air yang jauh atau dengan pemboran atau dengan segala cara. Tugas kita adalah menyediakan air, bukan membuat proyek Pamsimas. Pak Nanang ya, itu sekali lagi Bapak kan dari pengairan.
Jadi bukan di daerah yang banyak air kemudian didekatkan ke rumah, itu bukan proyek air minum. Itu proyek namanya. Tapi kita ini PAMSIMAS penyediaan air minum. Jadi harus di daerah-daerah yang terutama di daerah-daerah yang langka air, itu dicarikan air. Itu baru kita namanya orang PU bekerja untuk masyarakat. Bukan di daerah-daerah yang banyak air, danau diambilkan air dari danau didekatkan, itu masyarakat bisa mengerjakan sendiri. Tapi kalau PU, itu daerah-daerah yang memang langka air, kita carikan air untuk masyarakat. Jadi ada value-nya dari PAMSIMAS ini. Oke. Jadi itu Bapak sekalian, terima kasih pada para pengelola PAMSIMAS ini. Termasuk juga di sini adalah Sanimas. Ya, sekali lagi tolong yang sudah dibangun dioptimalkan, dioperasikan. Jangan ditinggal. Itu angkanya angka besar-besar itu saya khawatir itu. Ya, sudah ada 23 sistem PAMSIMAS yang dibangun Sanimas. Sudah dicek belum itu keberlanjutannya sekarang? Ya, ada berapa persen yang sedang nggak bermanfaat itu? Ya, jangan disembunyikan angka-angka begitu. Ya, justru diperbaiki. Itu yang namanya opor, dioptimalkan lagi. Kemarin kami di Jeneponto lihat IKK tapi ya. Tadinya 20 liter per detik, sekarang 40 liter per detik. Jeneponto itu baru 2,6% masyarakatnya dilayani oleh air minum perpipaan. Nah, dengan adanya bendungan Karalowe nanti, dengan kapasitas 420 liter per detik untuk Jeneponto, bisa meningkatkan menjadi lebih dari 50%. Jadi daerah-daerah yang langka air itu yang harus kita carikan air. Oke? Jadi seperti hanya juga kemarin yang di Lombok. Okay. Kalau dia bisa mengurangi non-revenue waternya dari 40% menjadi 20%, saya akan tambahin kapasitasnya. Bukan yang NRW-nya masih 40% ditambahin kapasitasnya. Itu saya kira enggak betul pola pikirnya. Tantang dulu PDAM untuk menurunkan non-revenue waternya, kalau sudah berhasil baru kita tambah kapasitasnya, jadi lebih bermanfaat. Kalau NRW-nya masih 40%, ditambahi kapasitas lagi, kok enak dia nambah gawe apa kayak gitu. Itu enggak kerja itu namanya. Ya? Jadi turunkan dulu NRW-nya, baru bisa dikasih tambahan kapasitas. Pak Bupati, Wali Kota yang hadir, terima kasih atas kehadirannya. Ini semua adalah tugas kita untuk menyiapkan, karena air minum dan sanitasi adalah kebutuhan yang sangat diperlukan oleh masyarakat, khususnya di daerah-daerah kantong kemiskinan, dan untuk mengurangi stunting. Ya, masyarakat stunting, kuntet itu salah satunya karena ketiadaan air minum dan sanitasi. Bayangkan DKI kalau nggak salah, baru mencanangkan bebas buang air besar sembarangan tahun berapa? Di Tangerang tuh orang kalau mau ke belakang tuh masih bawa cangkul, bukan bawa air, tapi bawa cangkul, karena dia buang air sembarangan di halaman dengan hanya cangkul saja. Tangerang yang hanya berapa kilometer dari Jakarta. Nah, ini juga menyebabkan kesehatan masyarakat yang kurang. Nah, ini tugas kita PU menyiapkan sanitasi itu. Oke. Nah, terima kasih dengan kalau kita di pengurangan kemiskinan ekstrem ini dengan keluarga berencana, kan? Kita lagi bekerja sama dengan keluarga berencana, dengan PMK. Nah, ini ada Pak Pedesaan, PAMSIMAS dan Sanimas. Saya kira kita ke depan tidak boleh lepas dari pembinaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ini. Kita harus bekerja sama Pak, mana-mana daerah yang kurang air,
yang Bapak mungkin memerlukan sinergi dengan PU, mari kita kerjasamakan, dan teman-teman PU jangan tinggalkan Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal ini untuk bekerjasama membuat program yang baik untuk penyediaan air minum PAMSIMAS ini di daerah-daerah yang langka air tadi. Jadi saya kira dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, kalau dengan pembinaan pembangunan daerah, semuanya pasti ada di situ, dari irigasi, jalan kabupaten, air minum juga pasti sudah dengan sendirinya dengan Bangda. Tapi sekarang kita ada teman juga, Kementerian Desa ini yang harus selalu bertiga, PU, Pamdes, Kementerian Desa dan Bangda harus bekerja sama sehingga tidak ada blanknya di situ. Sekali lagi saya terima kasih atas semua kerjasamanya, tapi saya ingin ke depan program PAMSIMAS ini, kalau dulu dengan Bank Dunia itu saya kira jangan terpengaruh dengan sumber dana. Bank Dunia, apapun itu, ADB itu hanya sumber dananya, itu tetap APBN. Ya, itu semua APBN semua. Hanya sumber dananya, jadi jangan, wah ini Bank Dunia sudah habis Pak, terus PAMSIMASnya habis. Saya kira itu jiwa-jiwa kerdil. Ya. Saya kira itu jiwa-jiwa kerdil, kita masih maunya digait kayak seperti itu. Uang itu hanya uang asal anggarannya. Saya sudah lama, karena saya orang PU, ya, jadi sudah mengenyam pekerjaan gitu-gitu. Ya. Saya terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Bupati, Wali Kota, dan yang wakili, para pengelola PAMSIMAS dan SANIMAS, Pak Dirjen Desa dan Pak Dirjen, ini bukan Dirjen Desa loh ya, Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, jadi Dirjen Desa gitu. Dan ini Dirjen Bangda, oleh gagah ketok loh. Saya minta duluan karena saya 9:30 dipanggil beliau, Pak Presiden, jadi saya tadi kan acaranya punya belakangan, tapi saya minta duluan, saya ingin menghargai Bapak Bupati Wali Kota yang sudah hadir dari Kalimantan. Saya besok juga mau ke Putu Sibau, mau lihat teman-teman perbatasan di sana. Oke. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rakornas ketiga PAMSIMAS tahun 2021 ini kita buka bersama, semoga Allah menjaga kita dari niat-niat yang tidak baik dan selalu mencurahkan ilmunya untuk kita lebih patuh dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.